Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah bosankan menjawab salam. Alhamdulillah wa salli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Tidak banyak orang yang tahu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari mulia, hari-hari yang luar biasa, yang mungkin kita sebut di luar bulan Ramadan. Inilah hari-hari yang paling disukai oleh Allah. Oleh karenanya barangkali kita menghitung H- berapa, supaya ini semacam kesiapan mental. Kemungkinan penanggalannya tidak berubah. Selasa depan kita akan masuk ke dalam hari-hari mulia itu. Itu yang disebut dengan 10 hari pertama Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah yang tiada hari menandingi kemuliaannya di sisi Allah. Masya Allah. Ini semuanya karena ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, ya udah lewat saja begitu. Hari-hari itu lewat, tidak ada yang signifikan, ada yang berubah. Nah, hadirin, yang pertama sekali ada 4 bulan yang sudah Allah tetapkan sebagai bulan haram. Nah, ini juga harus tahu juga. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang favorit. Ini tertuang di dalam Al-Quran surah At-Taubah seperti yang Anda lihat. Ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah Ta'ala. Pada hari dia menciptakan langit dan bumi. Jadi rupanya 12 bulan ini usianya lebih tua dari usia manusia. Karena Allah tetapkan itu pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah barang tentu yang dimaksud bukan bulan Romawi itu yang kita pakai sehari-hari itu, tidak. Ini adalah bulan-bulan Islam yang dimaksud. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, ini dia. Ini bulan yang asli. Nah, akan tetapi kita, sebagaimana sudah sering kita katakan, kita ini sering menjadi korban, brainwashing dari orang-orang di luar kita. Penanggalan kita lupakan, penanggalan orang lain kita pakai. Nah, kecuali orang-orang yang sadar. Orang yang sadar menyadari betul bahwa yang asli punya kita ini dia, Zulqa'dah. Nah, kita sekarang berada pada bulan Zulqa'dah. Ya, 4 di antara 12 itu yang disebut dengan bulan haram. Minha arba'atul hurum. Masya Allah. Kita diberitahu oleh Allah ini. Dan saya yakin kebanyakan kaum muslimin tidak tahu itu. Ya. Kapan ditetapkan Allah bulan yang 12 itu? Dia yang tidak tahu. Bahkan ada 4 bulan dari 12 bulan itu disebut bulan haram. Bulan yang dimuliakan, bulan yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Itu namanya bulan haram. Inilah agama yang lurus. Janganlah kamu zalimi dirimu dalam bulan-bulan itu. Jadi dalam 4 bulan itu jangan kamu menzalimi dirimu. Jangan banyak buat dosa. Jangan menumpahkan darah. Nah,
Wa qatilul musyrikin kafah, perangi kamulah kaum musyrikin keseluruhannya sebagaimana mereka memerangi kamu keseluruhannya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apa saja itu bulan haram. Rajab itu misah sendiri. 3 berurut Zulqa'dah. Kita sekarang di penghujung bulan Zulqa'dah. Ya, 24 25 kita ya. Selasa tanggal 1 Zulhijjah. 26. Iya. 26 Zulqa'dah. Kemudian segera setelah itu kita bermasuk ke dalam Zulhijjah. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Karena ada di dalamnya 10 hari pertama sampai kepada Muharram. Ya, jadi jangan sampai 3 bulan dihadapkan kepada kita musim sale, tetapi kita tidak mengambil manfaat. Ya, kalau dalam bisnis ini musim sale ini Pak ini 4 bulan 1 tahun ini musim sale surga. Allah membuka kesempatan, ayo dalam 4 bulan ini kamu fokus. Gunakan ini, tingkatkan ibadahmu. Nah, 10 hari pertama. Dari 4 bulan tadi ada 10 hari pertama yang tiada taranya dibanding hari-hari lain. Ya, ini jelas di dalam hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Qila wala al-jihad ya Rasulullah? Qala wala al-jihad illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' minha bi syai'. Hadis muttafaqun alaih. Artinya tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh dari hari-hari ini. Ya? Udah. Tunggu aja. Tiada hari yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh mengalahkan hari-hari ini. Itulah yang dimaksud dengan 10 hari. Berarti dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 hari Zulhijjah. Sahabat bertanya, apakah jihad juga tidak ya Rasulullah? Artinya kira-kira jihad juga kalah. Jadi pertanyaan ini, karena mereka sahabat itu tahu bahwa amal paling mulia di sisi Allah itu apa? Jihad fisabilillah. Orang yang ikut terlibat dalam jihad itu mau mati mau hidup, surga menunggu mereka. Dia mau mati syahid atau tidak mati syahid, surga sudah menunggu, Pak. Itu namanya jihad. Nah, tetapi kita jangan kait-kaitkan antara jihad dengan terorisme, itu 2 hal yang berbeda. Jihad adalah sebuah kewajiban agama yang suci. Nah, kemudian kata Rasul menjawab apa? Oh iya, jihad juga tidak. Artinya jihad juga bisa kalah dibanding dengan 10 hari ini. Ini menandakan apa? Luar biasanya hari-hari yang 10 ini. Kalau kita mengenal di dalam bulan Ramadan ada yang namanya 10 hari terakhir. Maka di bulan Zulhijjah 10 hari pertama. Dan keterangan dari Nabi ini mengatakan tidak ada hari yang lebih hebat, lebih disukai oleh Allah untuk beramal melebihi hari-hari ini. Kecuali ya ada orang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya, lalu ia pun tidak kembali. Nah, itu memang tak bisa dikalahkan. Kalau begitu terjadi di luar bulan Ramadan, ya itu tidak bisa, tidak ada yang menandinginya. Ya, tidak ada yang pulang, hartanya tidak pulang, orangnya tidak pulang, yang pulang namanya. Ya, syahid si fulan.
Nah, tapi selain itu, tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan 10 hari Dzulhijjah. Oleh karena itu, kalau sudah kita paham informasinya seperti ini, kita all out Pak 10 hari ini. Tidak biasa-biasanya kita dalam 10 hari ini. Apa saja harus dipaksakan. Paksakan. Amal soleh apa yang Anda lihat sebagai amal soleh di hadapan Anda, paksakan saja. Ya. Apakah mungkin ada orang lagi terdesak, perlu uang, kasih. Jangan mikir besok lusa. Ini 10 Dzulhijjah. Ya. Apa saja orang minta tolong bantuan tenaga. Ada yang mendadak sakit, ya. Minta dia tolong diantar. Jadi apapun kita lakukan di dalam 10 hari Dzulhijjah berupa amal soleh. Ya, mungkin apa saja amal soleh itu sudah barang tentu termasuklah di antaranya adalah as-shaum, berpuasa. Jadi kalau begitu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ini karena puasa bagian daripada amal soleh. Kan ada wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi hari yang 10. Para mufassir mengatakan maksud yang 10 di situ itu adalah 10 Dzulhijjah. Ya, saking hebatnya ini 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jadi kalau ada yang mampu, ya mungkin di antara Bapak ada yang memang azam bertekad, ya 9 hari puasa, ya ini kesempatan baik. Kemudian ya ibadah apa saja seperti yang kita lakukan, sholat, coba khususkan ada yang namanya peningkatan dalam 10 hari ini. Perhatian kepada sholat, khususnya berjamaah. Sudah berjamaah sih sudah, tetapi lebih hebat lagi perhatiannya. Karena dia tahu ini 10 hari tidak biasa-biasanya. Ya Ibu. Ya, jadi ini 10 hari ini 10 hari yang sangat istimewa. Dalam soal sholat kita tinggalkan saja. Mungkin sholat sunnah kita ada yang bolong-bolong. Sholat sunnah bukan sholat fardu ya. Kalau sholat fardu bolong-bolong itu bahaya. Sholat sunnah kita mungkin bolong-bolong. Kita mau rapikan nih. Ya. Apakah namanya tahajud malam? Ya bertekad saja. Kalau dulu waktu Ramadan Anda bisa melakukan qiyamul lail tiap malam, kenapa tidak bisa di dalam 10 hari Dzulhijjah ini? Kemudian zikir dan doa. Tidak bisa sholat, umpamanya suasananya, ya, memungkinkan berzikir. Zikir ini bebas, di mana saja Anda berzikir. Sudah nanti komputer pun kita bisa zikir, di dalam bis kita bisa zikir, di kereta kita zikir, lagi lari jalan pun kita bisa zikir. Tidak ada yang menghalangi kita zikir. Sambil bekerja kita bisa zikir. Masya Allah. Nah, satpam sambil mengawasi, daripada dia bengong lihat kiri kanan, dia zikir. Cleaning service sambil membersihkan, dia berzikir. Ya, apalagi di depan komputer lebih nyaman lagi zikirnya. Ya, zikir dan doa. Ya, doakanlah baik diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin, ya, hamba-hamba Allah ini, agar diberikan Allah kekuatan, agar diberikan Allah taufik dan hidayah, agar mereka dibimbing, kita ini dibimbing supaya menjadi satu umat, ya, umat yang bersaudara, umat yang kuat, umat yang kokoh, bukan umat yang tercerai-berai, umat yang berpecah belah. Ini kita minta dalam 10 hari ini, ya Allah, satukanlah hati-hati kaum muslimin. Nah, itu salah satunya. Doa untuk pribadi kita apa Pak? Yang sangat kita minta kepada Allah itu lepas dari 2 azab. Azab neraka dan azab kubur. Ya, 2 azab ini yang betul-betul menjadi permintaan utama kita. Ya Allah, jauhkan
aku dan keluargaku dari azab Jahannam dan azab kubur. Dan inilah yang dipesankan Nabi kepada salah seorang istrinya, ya, minta banyak-banyak agar lepas dari azab kubur dan azab Jahannam. Zikir apa saja? Oh, banyak sekali. Ini saya sebutkan di sini salah satu. Istighfar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca sebanyak-banyaknya. Ya. Istighfar dan taubat. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Ya, perbanyak la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini kata Rasulullah, ringan di lidah, berat dalam timbangan. Diucapkan ringan, enteng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, enteng banget. Tetapi kalau ditimbang nanti di yaumul qiyamah, ini berat timbangannya. Masya Allah. Ada lagi subhanallah wa bihamdihi saja. Subhanallah wa bihamdihi. Kata Rasulullah dalam hadisnya, yang membaca subhanallah wa bihamdihi satu kali ditanam untuk dia satu pohon kurma di surga. Kalau 1000 sehari udah 1000 batang. 1000 batang itu berapa hektar itu kurang lebih apa? Orang yang belum masuk surga tetapi kebunnya sudah menunggu. Masya Allah. Ya. Nah, di sini sebatang pun tak ada kurma kita. Ya. Tetapi di surga sudah menunggu. Itu semuanya kita lakukan karena ada informasi dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Taala, memperbanyak sedekah. Tentu sedekah di sini karena ini 10 hari istimewa, ya tidaklah biasa-biasanya, tidaklah sedekah biasa 5.000, 10.000 ya tidak. Ya. Nah, tapi itu pun kalau kita mampu, itu pahalanya sudah berlipat-lipat. Tetapi kita ingin yang agak sedikit apa? Yang sedikit besar lah. Oleh karenanya dianggarkan dia. 10 hari ini saya sedekahnya sekian, sesuai dengan kemampuan saya. Nah, itulah tandanya kita bersungguh-sungguh di dalam menghadapi 10 Zulhijjah ini. Ya, khususnya anak-anak yatim yang sangat memerlukan, begitu juga fuqara, masakin. Banyak sekali orang-orang yang memerlukan bantuan pertolongan ini. Ya. Dan pertolongan ini tidak hanya uang kadang-kadang Bapak, menolong orang yang membutuhkan. Ya. Ada orang yang tidak perlu uang, tetapi mungkin jasa, tenaga. Ya. Menolong orang yang mau menikah. Ya, betul tak? Ada orang yang belum menikah, mungkin dia perlu bantuan menjadi penghubung, mencarikan. Atau dia sendiri tidak mampu menikah, tidak ada dana. Ya, maka dalam 10 hari ini, salah satunya ini lahan amal ini. Kita bantu siapa yang belum menikah. Ya, kita patungan untuk menikahkan dia. Melazimkan sholat jamaah, ya ini sudah biasalah. Nah, jangan sampai ada yang sengaja meninggalkan sholat jamaah di dalam 10 hari ini. Saling memberi nasihat. Nah, nasihati orang, ya ceramah salah satu bentuk nasihat. Tetapi yang lain-lain secara pribadi, individu, ya kita tahu dia butuh nasihatnya. Nah, di zaman sekarang Bapak lihat saja ya, faham aliran macam-macam melalui internet, melalui televisi, ya media apa saja. Nah, kasih nasihat, kamu harus hati-hati dengan faham yang seperti ini, yang ajarannya begini, begitu, begini. Ini semua tidak benar, ini tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya nasihat. Ya, sampaikan nasihat kepada pelaku maksiat, sampaikan nasihat. Siapa tahu di hari 10 ini dia bisa berubah karena nasihat kita, maka kita luar biasa mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat, jangan ada yang pelit nasihat. Ya, kadang-kadang kita enggak enak, sering-sering sekali mengatakan enggak enak.
Tetapi buang itu perasaan tidak enak, walaupun mungkin tanggapannya kurang bagus, tetapi tak mengapa. Yang penting kita memberikan nasihat, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa. Jadi ini perlu gerakan nih Pak ya. Dari mulai hari ini umpamanya kita ya H- berapa? H-4, H-3, H-2, H-1, supaya orang ya ingat betul dengan kapan ini masuk Zulhijjah, hari yang betul-betul kita tunggu. Kalau dulu kita menunggu kedatangan bulan Ramadan, sekarang kita menunggu kedatangan Zulhijjah. Ya, selanjutnya ya menjauhi maksiat dan perbuatan mungkar, perbuatan yang tak bermanfaat, perbuatan sia-sia. Ya, kita jauhi kemungkaran, minum khamar, riba, perbuatan syirik, ya, zina dan seterusnya, mengambil hak orang, berbuat zalim kepada orang. Nah, kemudian membesuk orang yang sakit, ini juga amal soleh. Ya. Di luar hari-hari mulia ini saja yang namanya membesuk orang sakit itu pahalanya hebat. Malaikat mendoakan kita. Pagi membesuk orang sakit, dari mulai kita membesuk itu sampai sore kita terus didoakan malaikat. Ya kalau ada waktu, mungkin setiap kali lewat dari rumah sakit kita mampir. Wah ini rumah sakit ini. Dan mampir aja dulu. Ya. Masih kecepatan datang ke kantor nih. Ya. Mampir ke rumah sakit. Ya masuk UGD-nya. Menunjukkan siapa Pak? Siapa saja. Siapa saja. Saya datang untuk membacakan doa. Iya, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Masya Allah. Itu kadang-kadang bisa lebih berharga daripada obat yang Anda berikan atau obat yang mereka beri. Karena bisa saja dengan doa kita yang ikhlas itu Allah angkat penyakit orang-orang yang sakit. Ya. Nah, jadi jangan pelit terhadap doa. Jangan pelit terhadap waktu kalau waktu itu memang betul-betul menghasilkan manfaat. Iya. Itu orang sakit. Apalagi melayat jenazah. Ya, melayat jenazah. Di luar hari yang 10 ini saja, melayat jenazah itu, apa kata Nabi kita? Siapa yang melayat jenazah diberikan Allah kepadanya pahala 1 qiraat. Siapa yang mensalatkan jenazah diberikan Allah 1 qiraat. Siapa yang mengantarkan ke kuburan diberikan Allah 1 qiraat. Jadi 1 jenazah meninggal kita dapat 3 qiraat. Dan kalau ditanya Bapak, apa itu qiraat itu? Nah, sudah pada tahu? Nah, ini ya. 1 qiraat itu kata Rasulullah sebesar gunung Uhud di Madinah. Pahala. Bisa Bapak ukur berapa ton gunung Uhud? Itulah pahala melayat orang jenazah, melayat jenazah, ditambah mensolatkannya 1 dapat qiraat lagi, mengantarkannya 3 qiraat. Kira-kira bisa Bapak terbayang itu sampai sebesar gunung Uhud pahala Allah kasih. Kalau kita tahu ini sadar, mungkin kita dengan kamar mayat punya telepon. Iya? Siapa hari ini Pak yang meninggal? Di mana alamatnya? Siapa tahu entar masih sewilayah dengan kita. Kalau kita luar biasa mensolatkan. Ini cerita nyata begini. Ya, ada seseorang kawan kita begitu dia cerita bahwa ayahnya meninggal waktu umrah. Lalu bayangkanlah waktu umrah meninggalnya di Makkah, yang mensolatkan berapa orang? Ratusan ribu. Lalu saya coba tanya kepada kawan ini, bagaimana dulu dia sampai begitu.
Kata anaknya ini, dulu ayah itu suka sekali mencari di mana ada orang meninggal, dia mau mensolatkan. Ya Pak ya. Pernah ada yang bertanya, kenapa Pak suka sekali mensolatkan orang? Ya, siapa tahu nanti kita yang mensolatkan saya nanti banyak orang. Terkabul dia. Apa yang menjadi doa dia? Terkabul. Siapa tahu nanti kalau saya meninggal banyak yang mensolat. Dia tidak terbayang kalau dia akan meninggal waktu umrah, ya, disolatkan oleh ratusan ribu manusia. Tetapi Allah kabulkan niat dia. Karena dia waktu berangkat sehat. Hanya beberapa hari saja sampai di sana, stroke, meninggal, cita-cita yang tercapai. Masya Allah, di dalam hadis Bapak, 40 orang mensolatkan kita, 40 orang yang tidak mensekutukan Allah, Allah akan beri syafaat kepada jenazah itu. Ini ribuan orang-orang yang tidak mensekutukan Allah Ta'ala. Doa mereka itu akan menjadi syafaat untuk si jenazah. Jadi jangan mensepelekan yang meninggal. Kadang-kadang satu gang dengan kita ya. Tetapi kalau dia tidak orang terkenal, dia tidak banyak dikenal orang, ya udah. Jadi ini semuanya apalagi terjadi pada 10 hari pertama dari Zulhijjah. Tidak melakukan keributan yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah. Ya, jangan ribut-ribut. Ya, walaupun ada yang mancing keributan di DKI ini kan, ada enggak? Ada pejabat lagi memancing keributan. Tidak boleh menyembelih kurban, ya, tidak boleh jual kurban di mana-mana. Nah, ini negeri Muslim, Bu. Ini bukan Australia, ini bukan Singapura. Kalaupun kamu mau berencana menjadikan Jakarta di Singapura, kami tidak akan terima. Ini negeri Muslim. Dari dulu, dari nenek moyang di sini orang Jakarta begitu. Ya. Ini namanya memancing keributan. Ya, memang ada tipe manusia yang suka mancing keributan. Ya, tetapi yang mengherankan ini manusianya yang lain kok pada diam gitu. Apa sih susahnya untuk menurunkan satu orang saja? Ya, apa susahnya? Baik, melakukan kampanye kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Kita kampanye kebaikan, WhatsApp sekarang ada, Facebook ada, sebarkan ini, semangat ini sebarkan, semangat ini berbuat baik. Ayo sebarluaskan kebaikan. Apa saja yang kita anggap sebagai kebaikan, sebarluaskan. Apa saja yang namanya kemungkaran, ya kita berperan untuk mengakhirinya, mencegahnya, menghentikannya. Tidak menumpahkan darah, karena inilah salah satu larangan di dalam Al-Quran. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimi diri kamu di dalamnya, di dalam bulan-bulan ini. Kemudian memperbanyak istighfar dan taubat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau membesuk orang sakit tentu ada doanya ya. Memang sederhana saja, semoga Allah menyembuhkan Anda. Tapi alangkah baiknya kalau kita sekaligus ikut membacakan doanya. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Nah, ini yang sedang, tak terlalu panjang. Ayo, as'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Bisa saja doa Anda berperan menyembuhkan penyakit orang tersebut, bukan obat. Karena yang menyembuhkan bukan obat, bukan dokter, tetapi Allah Ta'ala. Nah,
Kemudian ada lagi doa yang lebih panjang, ini yang sudah biasa kita baca, tapi agak panjang. Tak setiap orang bisa menghafalnya. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi wa anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Ini doa untuk orang sakit ini, apapun bentuknya, tolong dihafal ini. Karena masyarakat kita, masyarakat yang sering sakit, Pak. Rumah sakit sebanyak apapun tetap penuh. Betul nggak? Kemana saja Bapak lihat rumah sakit, wah, oh yang kelas ini Pak tak ada, ini penuh Pak. Luar biasa ya. Ya, jadi kita bantu orang dengan doa. Jadi yang namanya doa untuk orang yang sakit ini setiap orang harus tahu, harus hafal lah, carilah yang bisa dihafalnya. Kalau tidak bisa yang panjang-panjang, yang pendek pun jadi. Itu tadi Astaghfirullahaladzim Rabbal Arsyil Azim ayyashfiyaka Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ini yang sering di masyarakat. Kemudian la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun. Tidak ada penyakit, artinya terangkat semua penyakit, bersih dengan izin Allah Ta'ala. Tahur. Karena penyakit itu fungsinya untuk membersihkan orang-orang mukmin. Jadi kalau Anda kebetulan sakit, jangan mengeluh, karena Allah sedang membersihkan Anda. Paham? Allah membersihkan Anda. Bahkan kalau perlu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau bersihkan aku dari dosa sebelum Kau angkat nyawaku. Betul tak? Karena kalau Allah sudah bersihkan seseorang, itu mengurangi dosanya. Ketika dia meninggal, dosanya ringan. Dan Allah gampang sekali mengampuni itu. Yang kita takut tidak pernah sakit-sakit dari sejak balik. Ya? Itu khawatir juga kita itu. Tidak pernah sakit. Sehat terus sudah berapa puluh tahun. Ya? Nah ini boleh masing-masing barangkali boleh curiga juga, ada apa ya ini ya? Ya mudah-mudahan saja ini sesuatu yang baik gitu. Tapi takutnya kita karena bisa jadi itu tadi dia Pak ya. Orang sehat terus, dia tidak sadar kalau dia sudah lupa dengan Allah Ta'ala. Kemudian ada yang lebih ringkas lagi, lebih pendek. Jadi simple syafakallah. Ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang sakit itu, syafakallah, semoga Allah menyembuhkan Anda. Iya. Jadi sudah tidak aktif lagi. Ada gangguan katanya Pak, kedip-kedip merah jadi gitu. Ya, ada subuhnya terlampau. Oh iya. Dicoba saya coba. Nah, kemudian puncaknya puasa pada hari Arafah, saumu yaumi Arafah. Jadi kalau puasa dari 1 sampai tanggal 9, puasa yang puncak itu 9 Zulhijjah. Jangan sampai 9 Zulhijjah ini kita tidak puasa. Itu rugi besar. Rugi besar. Karena kata Rasulullah, berperan menghapuskan dosa 2 tahun berturut-turut. Ya, setahun sebelum dan setahun yang akan datang. Ini yang namanya pengampunan. Ini Allah berikan terus kepada umat Muhammad. Inilah keberuntungan kita. Pengampunan itu ada terus. Masuk bulan Ramadan diampunkan. Masuk Zulhijjah diampunkan. Nanti masuk Muharram diampunkan lagi. Pergi umrah diampunkan. Masya Allah. Bahkan setiap hari pengampunan itu jalan terus. Ya. Subuh pengampunan dosa sebelumnya. Zuhur mengampunkan dosa antara subuh dengan zuhur. Sholat asar mengampunkan antara zuhur dengan asar. Ini jelas disampaikan oleh Nabi karena sayangnya Allah kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda harus bangga. Kita di dunia ini bangga sebagai umat Muhammad, bukan rendah diri. Kasihan itu orang yang rendah diri.
kita tahu hakikat. Walaupun secara duniawi mungkin kita kalah, tetapi kesenangan dunia ini berapa lama sih? Kesenangan yang hakiki itu nanti di akhirat itu. Sekalipun kita tetap berjuang untuk mendapatkan kesuksesan duniawi itu, tetapi ada kesuksesan yang sudah pasti Allah kasih kepada umat Muhammad. Oleh karenanya, ya Allah Ta'ala memberikan ajaran pengampunan terus, diampuni terus. Setiap hari ada pengampunan, ya. Setiap pekan ada pengampunan, dari musim ke musim ada pengampunan, sekali setahun ada pengampunan. Inilah keberuntungan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak ada di luar umat Nabi Muhammad. Nah, di dalam hadis tentang puasa hari Arafah, mengampunkan yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Jadi nanti hari Arafah itu kita betul-betul tongkrongin itu hari Arafah. Kemungkinan jatuhnya hari Rabu, ya, hari Kamis itu Idul Adha, berarti hari Rabunya kemungkinan. Kita tunggu saja nanti orang wukuf. Kebetulan pada Senin nanti pergi haji. Nah, beliau nanti akan memberitahu kapan mereka wukuf di Arafah. Maka pada hari wukuf itulah kita berpuasa. Karena puasa Arafah itu adalah pengganti bagi orang yang tidak bisa wukuf di Arafah. Kita kedapatan juga kecipratan pahala. Adapun mereka yang wukuf di Arafah, itu mah ya udah dah. Memang keberuntungan yang luar biasa. Ya, sebenarnya kita gini juga ini, Pak. Karena kita belum bisa pergi tahun ini. Ya. Karena kita tahu dari hadis Nabi, pada hari Arafah Allah membebaskan banyak pundak hambanya dari neraka. Banyak orang yang bebas dari neraka pada hari Arafah. Dan yang lebih berpeluang bebas dari neraka adalah orang yang sedang wukuf. Ya. Yang paling berpeluang untuk mendapatkan keistimewaan bebas dari neraka ini adalah orang yang sedang wukuf. Lalu bagi kita diberi kesempatan supaya tidak bengong begitu. Kita diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala puasa hari Arafah. Banyaklah merenung pada hari Arafah itu. Ya, banyaklah berbuat ketaatan. Dari 10 hari itu puncaknya itu dia hari ke-9 hari Arafah tersebut. Ya, banyak zikir, ya, isi dengan segala amal yang lebih bermanfaat. Ya. Kemungkinan seperti yang saya katakan tadi jatuh pada hari Rabu. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, apa saja yang merupakan amal soleh nanti pada hari Arafah itu, diantaranya memanjatkan doa. Karena hari Arafah itu Allah mengijabah doa orang-orang mukmin. Yang penting bagi kita doa utamanya seperti yang kita sebutkan tadi. Lepas dari neraka jahanam, lepas dari azab kubur. Di samping kalau Anda mau berdoa untuk kepentingan Anda di dunia, ya, nah silakan saja. Anda mau naik karir, minta sama Allah, silakan. Anda ingin mendapatkan perbaikan dalam hidup, silakan. Itu semuanya bebas. Banyaklah mengadu kepada Allah. Dan jangan banyak mengadu kepada siapa? Manusia. Aduh, saya begini Pak, saya begini. Jangan banyak mengadu kepada manusia. Sebenarnya sebaik-baik tempat pengaduan bukan manusia. Kalau mengadu kepada manusia, belum tentu Anda bisa ditolongnya. Tetapi kalau Anda mengadu kepada Allah Ta'ala, dialah yang paling berkuasa untuk menolong hambanya. Baik, pada hari Arafah banyak pundak yang dibebaskan dari neraka. Begitu juga perbanyaklah zikir. Kemudian setelah itu besoknya kita pun melakukan Idul Adha, salat. Ya. Setelah subuh jangan sarapan dulu. Karena begitu sunnahnya. Setelah subuh kita disunnahkan untuk tidak
mengkonsumsi, tidak makan, tidak minum. Baru nanti ya boleh makan minum setelah selesai sholat Idul Adha. Dan untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri ini kita disuruh membawa anak yang kecil, yang besar, yang anak muda. Ayo semua, wanita, istri keluar semua. Ya, di mana ada tempat sholat kita keluar. Kemudian setelah itu menyembelih bagi orang yang diberikan Allah kemudahan. Tapi saya pikir kalau namanya pegawai Pertamina, malulah kalau sempat tidak berkorban. Ya, kalaupun hanya umpamanya seekor kambing 2.100.000, kalau dicicil 12 bulan, ya jatuhnya berapa Pak? Nggak sampai 200.000 sebulan. Ya, pulsa berapa? Lebih besar biaya pulsa daripada cicilan kurban. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah, jangan sampai kita tidak berkurban udhiyah. Karena di dalam salah satu hadisnya ada semacam ancaman. Barang siapa yang mampu tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan seperti ini, ya, ini merupakan peringatan yang harus membuat kita agar termotivasi untuk berkorban. Di Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah lalu berkorban, sembelihlah. Jadi salat tetapi tidak berkorban rasanya timpang ya. Salat Idul Adha tapi tidak mau menyembelih. Baik. Adapun setelah itu berkorban udhiyah bebas waktunya dari mulai Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Hari 13, 11, 12, 13 ini disebut di dalam hadis hari-hari makan, minum dan zikir. Ya, disebut hari-hari tasyrik itu hari-hari makan karena ada 9. Jadi kalau hari keluarga, hari bersenang-senang, inilah namanya Idul Adha. Sebenarnya untuk beberapa daerah kita di Indonesia ini, ya, lebih disebut Idul Adha itu hari raya besar. Ya. Hari raya Idul Fitri itu disebut hari raya kecil. Terbalik. Ya, terbalik di sekitar Jawa ini hari raya besar, ini Idul Fitri. Tetapi kalau di luar, ya, justru Idul Adha itu yang disebut hari raya besar. Karena ada namanya 3 hari ayyamut tasyrik. Kalau Idul Fitri hari itu sudah selesai. Selesailah hari raya. Tetapi kalau Idul Adha, ya, itu berlanjut sampai 3 hari ayyamut tasyrik. Kita disuruh bertakbir terus selama 3 hari. Ya, bahkan bertakbir tidak hanya di masjid. Di tempat keramaian, pergi ke pasar, disuruh bertakbir. Dia disebutkan Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar sengaja datang ke pasar bukan untuk belanja, tapi untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tempat keramaian, ya. Jadi memang hari di mana kita disuruh banyak bertakbir dan tidak usah merasa risih karena kita berada di negeri Muslim. Kemudian panduannya bagi orang yang memotong kurban disunnahkan untuk tidak apa? Memotong kuku, menggunting rambut. Nah, ini jangan dicukur deh, ya. Dan mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai kurbannya disembelih. Begitu disebutkan di dalam hadis. Nah, siapa tahu 10 hari tidak cukup pakai enakan. Enak juga rupanya berjenggot deh. Alhamdulillah setelah itu bisa-bisa apa? Terus syukur ya. Jadi mulai tanggal 1
Disunahkan untuk tidak mencukur apa-apa. Ya, kalau mau motong-motong kuku sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ya, sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah, sehari sebelumnya ya silakanlah kita potong-potong seluruhnya, karena sampai nanti kurban kita tidak dipotong, kita hendaknya tidak lagi menggunting-gunting. Kenapa begitu? Memang tidak disebutkan apa alasannya, tapi kemungkinan untuk menciptakan suasana mereka yang ada di mana? Di Arafah. Karena yang ada di Arafah pada saat itu memang begitu kan? Orang memakai ihram tidak boleh potong kuku, gunting rambut. Kemudian soal berkurban, sebagian banyak sekali antara ulama yang membolehkan memotong kurban sekalipun untuk orang yang sudah meninggal. Anda punya orang tua yang sudah meninggal, ayah, ibu sudah meninggal, boleh kita potong kurbannya. Karena dia termasuk dalam jumlah as-sadaqah. Bersedekah secara umum boleh untuk orang yang sudah meninggal. Dan mudah-mudahan itu Allah terima dan disampaikan kepada orang yang kita niatkan. Kemudian ada yang namanya etika memotong kurban. Ini lebih pada panitia. Banyak sekali Pak etikanya ini. Tidak boleh memotong hewan di sebelah kawannya. Tidak boleh itu. Ya, jauhkan dia dari siapa? Dari kawan-kawannya. Dia mau dipotong sendiri, dijauhkan. Tidak boleh. Di sini masih hidup, di sebelah ini kita menyembelih. Wah, matanya bisa keluar tuh. Ya. Kemudian tidak boleh juga mengasah pisau di sebelah hewan yang mau kita potong ini. Diasah dia di sebelah telinga. Masya Allah. Ini membuat hewan menjadi apa namanya? Stres. Itu diungkapkan Nabi dalam sebuah kata yang singkat, tetapi dalam maknanya, kalau kamu membunuhlah dengan cara yang ihsan, dan kalau kamu menyembelihlah dengan cara yang ihsan. Oleh karenanya tajamkan mata pisaumu dan buatlah sembelihanmu itu menjadi rehat. Jangan jadi stres kamu buat. Jadi mudah-mudahan ya hewan ini dagingnya boleh kita bagi kepada bukan hanya orang miskin, tetapi juga kepada siapa? Orang yang punya juga berhak. Nah, ini bedanya dengan sedekah yang lainnya. Beda dengan zakat atau zakat fitrah. Tidak boleh yang orang kaya, tapi yang kurban boleh. Jadi tidak pandang bulu nih. Walaupun mungkin skala prioritas ya terserah. Kemudian begitu juga tidak boleh dijual. Segala bagian hewan itu tidak boleh. Mau kulitnya tidak boleh dijual. Kemudian khusus di dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain tidak boleh dibagi kepada orang non-muslim. Begitu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, karena ini syiar. Jadi tidak seperti daging-daging biasa. Baik, hadirin dirahmati Allah Ta'ala, inilah yang bisa kita sampaikan pada hari ini sebagai bekal untuk menghadapi 10 pertama Zulhijjah, dan untuk menambah wawasan Anda. Masih tersedia di luar buku yang kami tulis mengenai sunnah di bawah ancaman dan ancaman berorientalisme dalam perspektif Islam. Bagi yang belum memiliki, silakan melihatnya di luar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.